Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang neraca lajur. Apa yang dimaksud dengan neraca lajur? Neraca lajur adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Biasanya, ciri-ciri neraca lajur itu terdiri dari 10 kolom. Kalau misalkan ditambah nomor akun jadi 12 kolom. Bagaimana sih untuk mengisi neraca lajur? Sebelumnya, kita sudah membahas tentang neraca saldo, lalu AJP. Nah, kemarin kalian sudah membuat tugas sampai neraca saldo kan, di mana jumlahnya ini nanti menghasilkan angka yang sama atau balance. Terus selanjutnya kemarin juga sudah membahas bagaimana membuat ayat jurnal penyesuaian. Kita meng-cross-check apakah data dari neraca saldo sama dengan data real. Nah, sekarang kita akan membuat neraca lajurnya karena kita akan melihat bagaimana laporan keuangan tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah kalian meng-copy paste yang ada di neraca saldo ke sini. Karena kan di sini keterangannya adalah neraca saldo. Untuk lebih gampang, nolnya kita buang 3 ya, agar lebih memudahkan. Lalu selanjutnya adalah AJP. AJP-nya angkanya dari mana? Dari yang kita sudah buat ini. Pertama adalah beban perlengkapan di debit 100. Di sini ada nggak beban perlengkapan? Nah, kalau tidak ada berarti kalian harus buat di sini. Beban perlengkapan. Atau lebih gampang ini dulu. Lalu nomor akunnya 517. Kenapa 517? Karena setelah 516. Berapa debitnya? 100. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan 100. Nah, perlengkapan di sini sudah ada. Di mana? Di kredit 100. Beban gaji. Beban gaji ada nggak? Beban gaji ada. Beban gaji berapa? Beban gajinya 500. Di debit. Selanjutnya, utang gaji kredit 500. Ada enggak utang gaji? Tidak ada, berarti dibuat. Utang gaji kredit 500. Akunnya setelah utang ini. Berarti 2, 1, 2. Dijumlahkan 600. Ini juga 600. Oke. Selanjutnya adalah NSD. NSD itu adalah angka penjumlahan dari neraca saldo dan AJP. Tidak hanya dijumlahkan, tapi juga dikurangi ketika misal debit ketemu kredit.
Karena di sini nggak ada angkanya, kamu tinggal copy paste. Piutang juga sama. Nah, ini berbeda kan? Debit bertemu kredit berkurang 550. Utang nggak ada di AJP-nya, tinggal dipindahkan. Modal juga tinggal dipindahkan. Price, pendapatan, beban sewa, beban iklan, beban asuransi. Nah, kalau ini debit bertemu debit, berarti ditambahkan 3.100.000 di debit ya. Ini tinggal 500, ini 10, lalu ini beban perlengkapan 100, utang gaji 500. Selanjutnya angka nih semuanya kalian jumlahkan, yaitu sebesar 22.200. Ini juga sama, 22.200. Lalu selanjutnya itu adalah laba rugi. Oke. Untuk mengisi kolom laba rugi itu hanya akun pendapatan lalu akun beban. Oke, saya warnakan ya semuanya pakai warna kuning. Yang warna kuning hanya dimasukkan ke kolom laba rugi. Itu pendapatan 3.200. Terus ini satu lagi adalah beban perlengkapan. Lalu dijumlahkan, yaitu 9, 3, 10. Yang ini 3.200. Untuk angka masuk ke neraca itu hanya yang belum masuk ke laba rugi, yaitu selain yang kuning. Berarti kas, piutang, perlengkapan, utang, modal, price. Dan utang gaji. Kamu jumlahkan lagi, ini 1.900, yang ini 12.890. Lalu ini kan tidak sama nih ya, tidak balance. Kamu harus kurangi ya. Kan biasanya kalau kita mau menghitung berapa sih rugi kita, berapa sih untung kita, itu dilihat berapa besar pendapatan kita. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran kah, atau pengeluaran lebih besar dari pendapatan?
kalau dilihat dari angka, di sini pendapatannya cuma 3.200. Sedangkan pengeluarannya atau bebannya 9.310. Itu udah ketahuan bahwa pendapatan lebih kecil dari pengeluaran sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, berarti di sini kan 3.200 dikurang 9.310 itu adalah 6.110. Kalau dalam angka itu kan berarti dia minus kan? Nah, kalau di dalam laporan laba rugi, kalau dia ditaruhnya di kolom kredit, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kenapa? Karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, ketika ini kamu turunkan dan ini dijumlahkan maka baru dia balance angkanya. Sama hal yang ini juga, 12.890 dikurang 1.900, 6.110. Nah, sama kan berarti nih yang ada selisih yang di laba rugi dan selisih yang ada di neraca itu harus sama. Kalau tidak sama berarti perhitungan kalian salah. Terus ditambahkan kan berarti 19. Oh, ini kurang 0. Ini juga diturunkan dan ini 19. Selesai deh. Bagaimana? Sudah mengerti? Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.